Kasus pembunuhan berantai di Long Island yang meneror warga selama 3 dekade. Long Island adalah pulau yang luas dan padat penduduk di tenggara negara bagian New York, membentang ke timur dari kota New York. Long Island adalah pulau terpadat di Amerika Serikat. Berdasarkan sensus pada tahun 2020, total populasi Long Island adalah 8.063.000 lebih penduduk yang mencakup 40% dari total populasi negara bagian New York. Letaknya juga mudah diakses 4 negara bagian. The Long Island menjadi tempat tinggal favorit karena menyajikan pemandangan Laut Atlantis. Di pulau ini banyak dibangun rumah yang langsung menyajikan pemandangan laut, dibangun oleh orang-orang kaya. Dimulai pada tahun 1990-an, pembunuh berantai Long Island diduga membunuh 10 hingga 16 orang dan membuang mereka di dekat pantai Gilgo, New York. Lalu bagaimana kasusnya? Dimulai pada tanggal 20 April tahun 1996, sepasang potongan kaki terbungkus plastik ditemukan di Fire Island. Wanita ini disebut dengan Fire Island John Doe. Jenazahnya adalah indikasi pertama bahwa sesuatu yang mengerikan sedang terjadi di Long Island. Karena hanya potongan kaki yang ditemukan, sangat sulit mengidentifikasi jenazahnya sehingga dia hanya disebut Jane Doe Pulau Api atau Jane Doe 7. Tengkorak wanita tersebut kemudian ditemukan di dekat Ocean Parkway sebelah barat pantai Tobay di Nassau County, New York. Tubuh dan tangan wanita itu tidak pernah ditemukan. Penyelidik berhasil mengidentifikasi ciri-ciri wanita itu, yaitu berkulit putih dan usia sekitar 18 hingga 50 tahun. Pada tahun 2022, Departemen Kepolisian Kabupaten Suffolk bekerjasama dengan Outram untuk menemukan apakah tes DNA tingkat lanjut dapat membantu mengidentifikasi si Pulau Api Jane Doe ini. Bukti forensik dikirim ke laboratorium Outram di Dewey Island, Texas. Ilmuwan Outram mengembangkan ekstrak DNA yang sesuai dari bukti forensik yang kemudian menggunakan pengurutan genom tingkat forensik untuk membangun profil silsilah yang komprehensif. Setelah berhasil menyelesaikan proses tersebut, profil DNA dikirimkan ke tim silsilah genetik forensik FBI dan tim FBI melakukan pekerjaan yang diperlukan untuk menghasilkan petunjuk investigasi. Tim FBI yang bekerja sama dengan Departemen Kepolisian Suffolk County melanjutkan penyelidikan dan akhirnya dapat memastikan identitas Fire Island John Doe adalah Kalen Vergata dari Manhattan, New York. Vergata berusia 34 tahun saat kematiannya. Vergata hilang sejak hari Valentine tahun 1996. Jenazah Vergata diketahui baru pada tahun 2022 dengan adanya kemajuan teknologi DNA. 4 tahun setelahnya, pada November tahun 2000, ditemukan lagi potongan tubuh seorang wanita di Manorville, Long Island. Wanita ini kemudian disebut Manorville John Doe oleh penyelidik karena sama saja sulit mengidentifikasi potongan tubuh saat itu. John Doe 6 akhirnya diketahui bernama Valerie Mack. Mack berusia 24 tahun saat dia terakhir terlihat. Dia bekerja sebagai PSK di wilayah Philadelphia pada saat dia menghilang. Anggota keluarga terakhir melihatnya saat pergantian musim. Dari pergantian musim semi ke musim panas tahun 2000 di dekat Port Republic, New Jersey. Mack yang juga menggunakan nama Melissa Taylor ini tidak pernah dilaporkan ke polisi. Identitas anggota keluarganya dilindungi kepolisian. Jenazah Mack yang terpotong-potong terletak di lokasi terpisah selama rentang 11 tahun. Tubuhnya ditemukan di Manorville mulai tahun 2000, tidak lama setelah dia terakhir terlihat. Pada tahun 2011, kepala, tangan, dan kaki kanannya ditemukan di pantai Gilgo. Juli tahun 2003, di Manorville, mungkin merasa lokasi itu aman, si pembunuh kembali membuang potongan tubuh persis seperti 3 tahun yang lalu. Potongan tubuh tersebut diidentifikasi DNA-nya dan diketahui adalah Jessica Taylor, berusia 20 tahun saat ia ditemukan tanpa kepala, tangan, dan lengan. Ditemukan di Manorville pada tanggal 26 Juli tahun 2003. Tim pencarian polisi menemukan bagian tubuh yang hilang di sepanjang Ocean Parkway pada tanggal 29 Maret tahun 2011, atau 8 tahun setelah pertama kali bagian tubuhnya ditemukan. Jaksa wilayah mengatakan Taylor, korban kelima yang diidentifikasi dalam penyelidikan jenazah yang ditemukan di pantai, pernah bekerja sebagai PSK di New York dan Washington DC. Polisi juga menemukan kepala, kaki kanan, dan tangan korban lainnya di daerah itu pada tanggal 4 April 2011. Tahun itu, para penyelidik menduga potongan tubuh yang ditemukan
ditemukan pada tahun 2000 dan 2003 adalah korban yang sama. 3 kasus potongan tubuh di Long Island ini terjadi sebelum pencarian besar-besaran akhirnya dilakukan. Diberi nama Gilgo Girls atau Gilgo 4 yang betul-betul diusahakan polisi saat itu karena ada seorang ibu yang mengaku anaknya hilang sejak Desember tahun 2010. Siapa saja bagian dari Gilgo Girls atau Gilgo 4 itu? Dimulai tanggal 9 Juli tahun 2007, Maureen Brainard Barnes berusia 25 tahun ketika dia hilang dan tinggal di Norwich, Connecticut. Dia diyakini naik kereta Amtrak dari New London ke Connecticut ke Grand Central Terminal di Manhattan pada 6 Juli 2007. Selama di Manhattan, dia menginap di Super 8 Motel, bekerja sebagai PSK, dia memasarkan jasanya di Craigslist dan situs web lainnya. Dia diketahui beriklan dengan nama Juliana atau Mary. Rutinitasnya adalah melakukan perjalanan ke Manhattan selama beberapa hari untuk bekerja dan kemudian kembali ke Connecticut. Brainard Barnes terakhir terdengar pada 9 Juli tahun 2007 pukul 23.43 malam ketika ia menelpon seorang teman di Connecticut pada tanggal 9 Juli tahun 2007 itu. Dia memberitahu temannya bahwa dia akan menemui seseorang di luar motel untuk panggilan keluar atau tugas dinasnya. Brainard Barnes dilaporkan hilang oleh seorang teman ke Departemen Kepolisian Norwich pada tanggal 14 Juli tahun 2007. Kepolisian New York membantu Departemen Kepolisian Norwich dalam penyelidikan orang hilang, akhirnya mengambil alih. Brainard Barnes ditemukan pada 13 Desember tahun 2010 di sisi utara Ocean Parkway dekat pantai Gilgo, yang saat itu sebenarnya fokus pencarian adalah Shannon Gilbert yang dilaporkan hilang di pantai Oak. Dia diyakini menjadi korban pertama yang menghilang dan dibunuh di antara Gilgo 4. Kemudian gadis Gilgo 4 kedua pada tanggal 12 Juli 2009. Melissa Barthelemy, 24 tahun, dari Bronx dilaporkan menghilang. Barthelemy adalah seorang pekerja seks yang beriklan di Adult Brain Finder serta situs lainnya. Dia menggunakan nama samaran. Dia memiliki tato dengan tulisan Blaze dan Focus di punggungnya dan huruf di dadanya. Dia juga diketahui bertemu klien di bar, restoran, dan hotel di West Side Manhattan. Pada 12 Juli tahun 2009, malam terakhir dia terlihat. Barthelemy yang sempat memberitahu temannya bahwa dia sedang menemui klien, tidak memberitahukan rincian klien terakhir dia kepada temannya. Catatan ponselnya menunjukkan dia melakukan perjalanan dari Bronx ke Manhattan, kemungkinan besar menggunakan taksi. Ibu Barthelemy belum mendengar kabar atau bisa menghubunginya selama beberapa hari, sehingga ibunya lalu melaporkannya hilang ke Departemen Kepolisian New York pada tanggal 18 Juli tahun 2009 atau 6 hari setelah terakhir anaknya bisa dihubungi. Investigasi menunjukkan aktivitas ponsel di Manhattan, Freeport, dan di Lindenhurst. Motel di sekitaran lingkungan ini semuanya diselidiki. Setelah Barthelemy dilaporkan hilang, adik perempuannya menerima serangkaian panggilan telepon yang mengejek dari seseorang yang menggunakan nama Barthelemy. Panggilan telepon ini diyakini berasal dari si pembunuh dan dilakukan di area dekat terminal bus otoritas pelabuhan di AF dan juga dari dekat stasiun Penn. Daerah-daerah ini diperiksa secara menyeluruh segera setelah panggilan tersebut. Namun karena banyaknya lalu lintas pejalan kaki dan kendaraan, tidak ada petunjuk yang diperoleh. Pada 11 Desember 2010, jenazah Barthelemy ditemukan di sisi utara Ocean Parkway dekat pantai Gilgo. Sama seperti Maureen, dia juga awalnya ditemukan dengan niat sebenarnya mencari Shannon Gilbert. Meskipun dia ditemukan sebagai korban pertama dari Gilgo 4, berdasarkan waktu kematian, dia diyakini sebagai korban kedua. Selanjutnya, 1 Mei tahun 2010, Shannon Gilbert, 24 tahun, menghilang pada lini masa yang sama dengan Gilgo 4. Shannon berasal dari Jersey City. Dia diketahui menghilang setelah mengunjungi rumah Yusef Brewer di Oak Beach, tapi detektif mengatakan bahwa Brewer bukanlah tersangka dalam penyelidikan tersebut. Gilbert menelpon 911 atau 911 atau panggilan darurat Amerika sebelum dia menghilang. Ibu Shannon berjuang mencari putrinya Shannon Gilbert yang hilang pada Mei 2010 dan mendesak polisi Suffolk County agar dilakukan pencarian untuk anaknya. Yang bukan mayat anaknya lah yang ditemukan sebenarnya pada 13 Desember tahun 2010 pencarian itu, tetapi para Gilgo 4 yang
Semuanya ditemukan dalam kondisi yang sama, yaitu dibungkus dengan karung goni dan dibuang di sepanjang jalan tepi pantai terpencil di pantai Gilgo. Walaupun Shannon Gilbert menghilang di tengah-tengah kasus para Gilgo Girls, Shannon tidak digolongkan sebagai Gilgo Ford karena dia memang tidak ditemukan di pantai Gilgo dan cara dia dibuang dengan cara yang berbeda. Polisi sempat mengatakan bahwa dia bisa saja bukan korban pembunuhan. Pada bulan Desember 2011, lebih dari 18 bulan setelah dia menghilang, Shannon akhirnya ditemukan. Beberapa barang milik Shannon termasuk dompet, sepatu, dan ponselnya ditemukan di rawa 8 mil dari pantai Gilgo. Seminggu setelah penemuan barang-barangnya, sisa kerangka Shannon ditemukan di sekitar 1/4 mil dari barang-barang miliknya yang pertama ditemukan. Penegak hukum Suffolk County mengatakan mereka sama sekali tidak percaya Gilbert dibunuh. Mereka mengatakan Shannon Gilbert ini sepertinya mengalami disorientasi berdasarkan rekaman 911-nya. Oh? Yeah. Do you need the police? Yeah. Where? That's good. Where? Who's there with you? Hello? What's going on? Well, there's somebody after me. What? Somebody after me. Somebody is harassing you? After me. Who? Can you trace where I am? Driver's house, yeah. Driver's right there. Let me talk to him. Can you trace where I am? Let me talk to him. I'm by the Jones Beach. You're at Jones Beach? By the Jones Beach. All right, let me connect you to state police. Stay on the line. Why? Why? You got to talk louder to them. Why? Why? State Police, Trooper Fry. State Police. Yeah, there's somebody after me. I'm sorry? There's somebody after me. Where are you? There's somebody after me. Okay, where are you? There's somebody after me. Where are you, ma'am? I don't know. You're driving right now? No, I'm inside the house. I'm sorry? I'm inside the house. What house? I don't know. Can you trace where I am? I'm sorry? Can you trace where I am? No, I can't. What's your callback number you're calling from? Huh? What phone number are you calling from? Dia terkadang koheren, tapi terdengar juga bingung. Dia tidak merespon untuk beberapa saat lalu berteriak pada saat lainnya. Pihak keluarga tidak percaya pada kesimpulan polisi karena lokasi penemuan jenazah dan barang-barangnya ini berbeda, menyebabkan seorang pembunuh telah berniat menghilangkan jejaknya. Hasil otopsi terbukti tidak dapat dipastikan penyebab kematian Shannon Gilbert ini. Seorang ahli patologi dipekerjakan oleh keluarga Gilbert juga tidak menemukan cukup bukti menentukan bagaimana dia meninggal. Namun ahli patologi Michael Hayden ini mengatakan jenazah Gilbert menunjukkan tanda-tanda adanya pencikikan manual. Mary Gilbert, ibu Shannon Gilbert, di tahun-tahun terakhir hidupnya menekan polisi untuk menganggap serius hilangnya putrinya ini dan berjuang tanpa lelah untuk memastikan bahwa Shannon dan para korban lainnya tidak akan dilupakan. Mary menganggap Shannon anaknya adalah pahlawan karena kasus anaknya lah yang menyebabkan semua gadis-gadis lainnya akhirnya ditemukan, kata John Ray, pengacara keluarga Gilbert. Kemudian Megan Waterman berusia 22 tahun saat terakhir kali terlihat pada 6 Juni tahun 2010. Waterman adalah penduduk Scarborough, Maine, dan merupakan seorang pekerja seks yang beriklan di Craigslist dan Backpage. Dia menggunakan nama Lexi dan Sexy Lexi. Dia terakhir terlihat oleh keluarganya menaiki bus Concord Trailways tujuan New York di Maine, mungkin bersama mucikarinya. Waterman menginap di Holiday Inn Express yang terletak di Hauppauge. Waterman diketahui menginap di hotel dan motel lain di Long Island, Extended Stay Amerika di Bethpage.
Waterman meninggalkan Holiday Inn Express pada pukul 1.30 tanggal 6 Juni tahun 2010 untuk menemui klien. Waterman menelpon mucikarinya. Dia memberitahu mucikarinya bahwa dia akan pergi ke toko serba ada di dekat hotel. Waterman dilaporkan hilang ke Departemen Kepolisian Scarborough, Maine pada tanggal 8 Juni tahun 2010, 2 hari setelah kabar terakhir dia bisa dihubungi. Anggota keluarga merasa curiga karena tidak seperti biasanya dia tidak menelpon mereka dan memeriksa keadaan putrinya yang saat itu berusia 3 tahun. Departemen Kepolisian Scarborough, Maine menghubungi polisi Kabupaten Suffolk untuk membantu penyelidikan orang hilang ini. Mayat Waterman yang kemudian ditemukan 5 bulan setelahnya pada tanggal 13 Desember 2010 di sisi utara Ocean Parkway dekat pantai Gilgo. Sama dengan Gilgo Ford sebelumnya, penemuannya disebabkan awalnya polisi mencari Shannon Gilbert. Dia diyakini sebagai korban ketiga dari Gilgo Ford. Mucikari Waterman ditangkap atas tuduhan federal dan perdagangan seks antar negara bagian pada tanggal 11 April 2012 dan dijatuhi hukuman 3 tahun penjara federal pada bulan Januari tahun 2013. Tidak ada informasi yang menunjukkan bahwa dia mengetahui atau ikut serta dalam pembunuhan Waterman. Gilgo Girls terakhir, Amber Lynn Costello, 27 tahun saat dia menghilang. Dia tinggal di Babel Barat, New York. Dia terakhir terlihat meninggalkan kediamannya untuk menemui klien. Pada saat dia menghilang, dia tidak membawa ponsel. Hilangnya Costello tidak pernah dilaporkan ke polisi. Amber Lynn Costello ini tinggal di Long Island, diketahui sebenarnya kecanduan heroin. Bekerja sebagai PSK untuk membantu mendukung kecanduannya itu, menurut polisi Suffolk County. Jenazahnya ditemukan pada 13 Desember 2010 atau 3 bulan setelah dia menghilang. Jenazahnya ditemukan pada hari yang sama dengan Maureen Braid Barnes dan Waterman di dekat pantai Gilgo. Dia dianggap Gilgo Girls keempat setelah Melissa Barthelemy, Maureen Braid Barnes, dan Megan Waterman. Para saksi mengatakan kepada penyelidik, klien yang dia temui pada hari dia menghilang sudah berada di rumahnya sebelumnya. Mereka menggambarkan pria itu sebagai pria berkulit putih besar, tinggi di atas 195 cm dengan kacamata oval besar. Para saksi lain mengatakan pria yang menjadi klien terakhir Amber ini mengendarai Chevrolet Avance generasi pertama, sebuah petunjuk penting yang membantu jaksa. Adik Costello, Kim Overstreet, mengatakan kepada CNN pada tahun 2011 dia memasang iklan dengan harapan bisa menangkap si pembunuh. Iklan tersebut memohon kepada para wanita yang bekerja sebagai PSK untuk menelpon dirinya dan memberitahukan jika mereka pernah bertemu klien yang tampak mengancam atau mencurigakan. Bagaimana korban pertama kali ditemukan? Pesisir selatan Long Island biasanya dipandang sebagai surga impian di pantai timur dengan air yang berkilauan. Banyak aktivitas yang dapat dilakukan di musim panas. Meskipun jenazah Gilbert baru ditemukan pada bulan Desember tahun 2011, sekitar setahun setelah penemuan Gilgo Ford, panggilan 911 yang dilakukan merupakan kunci bagi pihak berwenang untuk mengetahui bahwa ada sesuatu yang tidak beres di Long Island ini. John Malia dari Departemen Kepolisian Kabupaten Suffolk ditugaskan untuk mencari Gilbert. Setelah sebulan, dia dilaporkan menghilang di Pantai Oak. Dia dan anjing polisinya, seekor German Shepherd bernama Blue, mencari petunjuk di Pantai Oak dan komunitas sekitar Pantai Oak. Pada 11 Desember 2010, Blue mencium aroma yang tidak biasa, lalu mengarahkan Malia ke sisa kerangka korban yang pertama. Ekornya mulai bergoyang, dia melakukan penyesuaian dengan kepalanya. Kenang Malia. Ada beberapa karung goni dan sebagian besar kerangka ditemukan di sana. Hanya 2 hari setelah menemukan jenazah pertama, Malia menemukan jenazah kedua. Terbungkus kain goni kira-kira 500 kaki dari tempat jenazah pertama ditemukan. Kemudian pada hari itu, dia dan Blue menemukan 2 mayat lain di dekatnya yang juga terbungkus kain goni. Dalam penelusuran Long Island ini, pihak berwenang juga menemukan sisa tubuh seorang wanita yang masih belum teridentifikasi, yang dikenal sebagai Persik karena tato yang dia miliki di tubuhnya adalah tato buah persik. Potongan tubuh persik lainnya telah ditemukan di West Hampstead pada tahun 1997. Mereka juga menemukan sisa tubuh balita yang masih belum teridentifikasi yang penyelidik ketahui sebagai putri kandung si Persik dari hasil tes DNA, dan mereka menemukan sisa-sisa korban lain yang masih belum teridentifikasi. Dugaan penyelidik,
Korban ini bisa jadi laki-laki cosplay sebagai wanita atau memanglah seorang transgender. Hal ini menjadikan jumlah total korban yang ditemukan di Pantai Gilgo menjadi 10 orang. Hingga jenazah Shannon Gilbert akhirnya ditemukan di Pantai Oak pada bulan Desember tahun 2011. Yang meresahkan, polisi juga menemukan sejumlah bagian tubuh yang tidak pernah dikaitkan dengan korban manapun, termasuk gigi manusia. Tidak mengherankan, mengidentifikasi korban pembunuhan di Pantai Gilgo merupakan tantangan bagi penyelidik. Butuh bertahun-tahun analisis DNA, penelitian, dan pemeriksaan bukti untuk mengetahui bagian tubuh mana yang dimiliki orang tertentu, dan identitas beberapa korban masih tetap menjadi misteri. Selama hampir 1 dekade, hanya ada sedikit perkembangan terkini dalam kasus pembunuhan berantai Long Island. Akhirnya pihak berwenang mengungkapkan nama-nama korban yang sebelumnya tidak dapat mereka identifikasi, seperti Taylor, Meg, dan Vergata. Namun mereka masih kesulitan menemukan tersangka yang telah membunuh mereka dan yang lainnya. Beberapa orang percaya bahwa kurangnya transparansi dari pihak berwenang adalah faktor utama mengapa kasus ini tidak ditangani begitu lama. Namun pada tahun 2022, Komisaris Polisi Kabupaten Suffolk yang baru, Rodney Harrison, berusaha mengubahnya dengan merilis informasi lebih lanjut. Lantas bagaimana pembunuh itu ditemukan? Setelah pencarian bertahun-tahun, akhirnya pembunuh berhasil ditemukan. Pembunuh ini bernama Rex Heuermann, seorang arsitek New York. Rex Heuermann pertama kali ditetapkan sebagai tersangka pada Maret 2022. Teman sekamar korban Amber Lane Costello telah memberikan informasi tentang salah satu kliennya yang berkendara Chevrolet Avanza generasi pertama. Informasi ini sangat penting untuk mengetahui jejak si pembunuh, karena Costello dan wanita lain dari Guilford semuanya pernah melakukan kontak dengan klien yang menggunakan telepon burner. Telepon burner adalah telepon seluler murah yang dirancang untuk penggunaan sementara, yang bisa digunakan sebagai anonim, lalu setelah itu dibuang. Burner dibeli dengan menit prabayar dan tanpa kontrak formal dengan penyedia komunikasi. Polisi meminta bantuan FBI untuk mencari tahu dari mana panggilan tersebut berasal. Ternyata sebagian besar dari mereka terhubung ke menara seluler di wilayah kecil Massapequa Park di Long Island. Dengan informasi baru ini ditambah bukti-bukti yang ada tentang kendaraan tersebut, Rex Heuermann akhirnya dengan mudah ditemukan. Menurut CBS News, pihak berwenang segera mulai membuntuti Heuermann dan menguji DNA-nya dari kotak pizza yang ia buang. Ternyata DNA yang ditemukan di kotak pizza dengan rambut pria yang ditemukan di dekat korban Megan Waterman identik. Sementara itu, Rex Heuermann juga dikaitkan dengan telepon burner yang digunakan untuk mengatur pertemuan dengan Waterman dan para Gilgokers lainnya. Dan penyelidikan terhadap riwayat pencarian terbukti sama meresahkannya, karena dia sering mencari pornografi penyiksaan, penggunaan pelacak ponsel untuk menyelesaikan kejahatan, dan informasi terbaru tentang kasus pembunuhan berantai di Long Island. Dia juga menggunakan telepon burner untuk mengganggu keluarga para korban. Pada titik tertentu selama penyelidikan, Heuermann mulai takut polisi akan mengejarnya. Polisi mengetahui hal ini karena si Rex ini membeli perangkat lunak untuk menghapus data dan bukti di perangkat elektroniknya, tapi buktinya tidak dapat disembunyi. Pada Juli tahun 2023, polisi menangkap Rex Heuermann yang berusia 59 tahun terkait dengan pembunuhan di Pantai Gilgo. Menurut Associated Press, dia awalnya didakwa membunuh 3 wanita Guilford, Melissa Barthelemy, Megan Waterman, dan Amber Costello. Namun pada Januari 2004, polisi telah mengumpulkan cukup bukti untuk menuntutnya atas wanita keempat Guilford, Maureen Bryant Barnes. Hanya waktu yang akan menentukan apakah dia didakwa atas kematian lainnya yang terkait dengan kasus ini, karena polisi mengatakan bahwa korban lainnya mungkin saja dibunuh oleh pembunuh yang berbeda. Penangkapannya mengejutkan banyak orang yang mengenalnya sebagai family man, berpakaian rapi, yang mengabdi pada istri dan anak-anaknya. Istrinya yang disebut-sebut tidak tahu apa-apa atas dakwaan tersebut,
mengajukan gugatan cerai tak lama setelah penangkapannya. Seorang tetangga mengatakan bahwa jika dia dinyatakan bersalah, si Rex ini betul-betul menjalani kehidupan ganda karena dia memiliki citra yang baik, bekerja dengan baik, punya anak-anak di lingkungan yang baik, tapi dia malah membunuh orang lain. Yang sama terkejutnya adalah kolega dan kliennya yang melihatnya sebagai seorang arsitek yang bekerja keras dan sangat detail di perusahaannya di Manhattan. Seorang manajer properti yang bekerja dengannya selama sekitar 3 dekade menggambarkannya sebagai orang yang sangat berharga, sangat berpengetahuan, dan orang yang sangat konyol. Namun menurut The New York Times, beberapa orang tidak kaget saat mengetahui dakwaan yang dituduhkan padanya. Salah satunya tetangganya yang berkata, dia adalah seseorang yang tidak ingin Anda dekati. Salah satu mantan presiden Dewan Bangunan menyebutnya sebagai orang yang sangat dingin dan menjaga jarak, agak menyeramkan. Rex Heuermann sejauh ini menyatakan dirinya tidak bersalah dan bersikeras bahwa dia tidak bertanggung jawab atas pembunuhan di Pantai Gilgo. Meskipun Heuermann belum diadili dan oleh karena itu belum secara resmi dinyatakan bersalah atas kejadian tersebut. Tampaknya misteri pembunuh berantai panjang di Long Island ini juga akan berakhir. Kasus ini masih berjalan dan polisi masih dengan hati-hati memeriksa kasus ini. Sidang juga masih berjalan. Pencarian bukti masih dilakukan polisi. Polisi masih mencari bukti-bukti apa si Rex ini adalah si pembunuh untuk korban-korban lain yang ditemukan di pantai tersebut di Long Island. Sidang selanjutnya akan dilaksanakan tanggal 14 April 2024 mendatang.